Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini saya akan membahas pembuatan form menggunakan bahasa pemrograman PHP. Masuk ke minggu keempat di mata kuliah web teknologi. Oke, tujuan dari mata kuliah ini atau tujuan dari bahan kajian ini adalah mahasiswa dapat menguasai dasar dari pemrograman PHP, khususnya nanti dalam pembuatan form. Oke, untuk materi yang nantinya akan dibahas, yang pertama akan saya bahas tentang form itu sendiri apa. Selanjutnya ada properti yang ada di form. Untuk properti yang ada di form, istilahnya bisa seperti objek yang nantinya akan ada di form tersebut. Contohnya mulai dari teks, atau contohnya ada radio button, atau contohnya ada checkbox dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada beberapa metode yang nantinya akan digunakan terutama untuk berinteraksi antara satu form dengan form yang lainnya. Defaultnya biasanya kalau menggunakan form di bahasa pemrograman PHP, defaultnya biasanya menggunakan metode get. Cuman ada juga metode yang lainnya yang nantinya bisa kita gunakan, yaitu kita bisa menggunakan metode post yang nantinya akan saya bahas. Cuman untuk materi hari ini saya akan fokus terlebih dahulu ke pembuatan form. Sebelumnya saya review dulu tentang kategori website. Pada prinsipnya secara umum web itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya web statis. Web statis itu apa? Web yang dibangun dengan kode HTML yang bersifat tetap atau yang biasa disebut dengan statis. Kontennya tidak berubah biasanya. Selanjutnya web dinamis. Yang kedua, suatu web yang kontennya berubah-berubah. Web dinamis biasanya memiliki kemampuan contohnya seperti login, intinya ada interaksi antara pengguna dengan si aplikasi itu sendiri. Selanjutnya baca data, tambah data, ubah data, dan hapus data. Nah, untuk yang web dinamis di sini, salah satunya nanti yang mengakomodir website, pembuatan website di mana dinamis adalah bahasa pemrograman PHP. Oke, tentang form, sebuah website dinamis seringkali memerlukan interaksi antara browser, klien, dan server. Ini pasti kalau berbicara tentang form dinamis. Kalau berbicara tentang form dinamis, pasti ada interaksi antara browser, klien, dan server. Klien yang nantinya atau pengguna yang nantinya akan berinteraksi dengan browser dari sisi kliennya. Selanjutnya ada server yang nantinya akan digunakan untuk proses data dan yang lain-lainnya. Bisa berupa contohnya memasukkan data teks atau contohnya angka atau upload file atau diproses yang untuk diproses oleh server itu sendiri. Untuk mewadahi suatu data yang dikirimkan oleh browser klien dibutuhkan adanya form HTML. Penggunaan form misalnya untuk pendaftaran keanggotaan atau contohnya input kode kartu kredit, login user, transaksi pembelanjaan, upload file ataupun yang lain-lainnya. Ini kalau berbicara tentang form. Komponen dalam form, ada beberapa komponen yang ada di form itu sendiri. Yang pertama, pasti ada form terlebih dahulu. Form terlebih dahulu, nanti untuk tag-nya dalam bahasa pemrograman, baik itu HTML atau kalau kita menggunakan PHP, itu kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Nah, dimulai dari tag form, selanjutnya ditutup dengan apa namanya, buka kurung siku, selanjutnya slash form, tutup kurung. Ini kurang lebih untuk pembuatan form. Nah, selanjutnya bisa kita nanti buat metodenya, metode dari form itu sendiri, metode yang akan kita gunakan apa. Selanjutnya kita bisa membuat yang namanya textbox. Textbox di sini biasanya untuk menginput data string ataupun angka. Contoh nanti munculnya seperti ini untuk yang textbox. Nah, untuk scriptnya di teks HTML atau di tag PHP kurang lebih seperti ini. Input type sama dengan teks. Selanjutnya name-nya apa? Name di sini merupakan nama variabel. Selanjutnya value-nya. Value-nya yang nantinya akan ditampilkan apa. Selanjutnya berikutnya ada yang namanya text area untuk menginput string ataupun angka yang terdiri dari banyak baris. Berarti lebih banyak inputan kalau dibandingkan dengan text box. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, bahkan nanti bisa di scroll ke atas atau ke bawah. Nah, untuk tag di pembuatan text area seperti apa? Kita bisa menggunakan text area, buka kurung text area, nanti kita bisa tentukan row-nya, selanjutnya name-nya apa, nama dari variabelnya, jangan lupa ditutup dengan text area, ditutup dengan slash text area. Oke, ini perbedaan antara text area dan text box. Kalau text box tidak harus ditutup, tapi kalau yang text area nanti harus ada script penutup dari text area itu sendiri. Berikutnya komponen dalam form berikutnya ada yang namanya radio button.
untuk memilih satu pernyataan dari beberapa pernyataan yang disediakan. Jadi ada beberapa opini atau pernyataan yang nantinya akan disajikan, tinggal nanti dipilih oleh si pengguna itu sendiri. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan. Biasanya nanti yang boleh diisi hanya satu. Oke, untuk skripnya atau tagnya seperti apa? Input type sama dengan radio. Name-nya, name variabelnya apa? Selanjutnya value-nya, isi dari radio button-nya. Contohnya ya, value-nya laki-laki, selanjutnya nanti satunya lagi value-nya perempuan contohnya. Selanjutnya combo box untuk menampilkan daftar data. Daftar data contoh seperti yang ada di depan ini. Nanti untuk combo box nanti bisa kita menggunakan strip select, selanjutnya jangan lupa nanti ditutup lagi dengan slash select. Select name-nya, nama variabelnya, selanjutnya value-nya. Value-nya apa aja? Tutup kurung siku, selanjutnya option-nya. Option-nya isinya di sini combo 1, contohnya apa? Jangan lupa nanti ditutup lagi dengan slash option, selanjutnya option kedua, combo 2, baru nanti ditutup lagi dengan select. Oke, berikutnya checkbox untuk memilih satu atau lebih pernyataan dari beberapa pernyataan yang disediakan. Berarti lebih ke nanti bisa milih lebih dari satu pernyataan kalau untuk checkbox. Nah, untuk teksnya di HTML atau di PHP kurang lebih seperti ini. Input type selanjutnya checkbox. Name-nya di sini merupakan nama variabelnya, value-nya on, checked. Oke, ini kurang lebih untuk kalau kita akan membuat yang namanya checkbox. Oke, berikutnya ada yang namanya submit, mengirimkan semua variabel data pada komponen-komponen form yang ada. Berarti di sini ibaratnya kalau di bahasa pemrograman visual button biasanya untuk yang submit ini. Input type submit, name-nya submit contohnya, value-nya apa? Oke, value-nya yang nantinya akan ditampilkan di di caption-nya. Selanjutnya reset untuk membatalkan semua penginputan yang telah ditulis. Input type reset, name-nya contohnya reset, value-nya sama dengan reset. Ini hampir sama antara submit dan reset, cuman beda sama-sama jenis button, cuman fungsinya agak sedikit berbeda. Oke, langsung aja saya langsung masuk ke latihan pertama. Saya akan membuat form sederhana, buat file dan simpan dengan nama form.php nanti. Oke, kurang lebih untuk skripnya seperti yang ada di depan ini. Saya buka dengan tag form, selanjutnya nanti ditutup dengan tag form. Oke, selanjutnya di sini kalau dilihat dari source code yang ada di depan ini, ada dua buah inputan teks. Berarti yang ini nih, input bertipe teks dengan name-nya adalah nama. Name-nya adalah nama, berarti ini merupakan nama variabel. Oke, begitu pula untuk yang alamat. Alamat di sini merupakan input bertipe teks yang nantinya harus diisi oleh si pengguna. Selanjutnya saya di sini menggunakan tag placeholder. Placeholder di sini merupakan tag HTML untuk menuliskan teks pada tag input HTML. Jadi nanti akan muncul yang namanya akan muncul yang namanya caption untuk memasukkan nama. Contohnya di teks tersebut. Oke. Ini akan sangat berguna terutama untuk dari sisi klien itu sendiri atau dari sisi pengguna agar nanti dia nggak bingung apa yang harus dia input ke teks tersebut. Oke, kurang lebih nanti setelah dijalankan output yang didapat kurang lebih seperti ini nih. Ini yang disebut dengan placeholder. Oke, ini yang disebut dengan placeholder. Masukkan nama, selanjutnya masukkan alamat. Oke. Jika diinput isian di atas dan klik tombol submit, nanti kalian bisa lihat contohnya URL-nya. Saya klik submit, nanti kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi yang kita isi nanti akan muncul di URL-nya. Bagian URL setelah tanda tanya, ada nama, selanjutnya alamat. Ini disebut dengan query string. Dan cara mengakses query string biasanya dengan menggunakan variabel $get biasanya. Defaultnya di bahasa pemrograman PHP. Di samping itu sebenarnya kita bisa menggunakan $post sebenarnya. Di samping kita menggunakan $get. Jadi yang kita isi nanti otomatis akan masuk semuanya, akan ada di tampilan URL kita. Berikut nama variabelnya. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Saya share screen dulu.
Oke, saya buka dulu Visual Studio Code-nya, kurang lebih seperti ini tampilan dari Visual Studio Code-nya. Oke, saya akan buat file baru, file new, selanjutnya saya akan simpan. Ctrl S, saya akan simpan contohnya di web 1. Oke, untuk save as type-nya kita sesuaikan yaitu menggunakan PHP. Selanjutnya namanya adalah form.php, enter. Oke, selanjutnya tinggal kita panggil script HTML-nya dengan menggunakan shift tanda seru, selanjutnya di enter. Baru kita bisa ketik perintah seperti yang tadi. Yang akan kita buat adalah kita akan membuat form, jangan lupa tag formnya. Berikutnya nanti akan ditutup dengan slash form. Ini untuk yang penutup. Baru selanjutnya saya akan tampilkan contohnya dalam bentuk label nanti. Label dan yang lain-lainnya, contohnya ada script contohnya div. Oke, ditutup dengan div. Di dalamnya saya akan isi contohnya nanti untuk biar rapi tulisannya. Yang pertama yang akan saya isi adalah label. Label, selanjutnya ditutup dengan label. Oke, labelnya akan saya isi apa? Contohnya nama. Nama ini nanti yang akan saya tampilkan selanjutnya agar nanti pindah baris contohnya saya tambahkan /br. Oke, berikutnya saya akan menambahkan komponen contohnya text input type contohnya langsung input tab, cuman nanti untuk tabnya saya menggunakan teks contohnya ini kan defaultnya seperti ini, cuman langsung saya buat variabelnya input name sama dengan untuk nama variabelnya saya buat dengan nama-nama, selanjutnya tabnya adalah teks, terus saya gunakan placeholder agar nanti sebagai warning. Placeholder nih sudah ada, placeholder masukkan nama. Nanti yang akan saya tampilkan adalah masukkan nama. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus, oke, ini ditutup dengan seperti ini, tutup kurung siku. Berikutnya saya buat untuk yang untuk alamat. Saya buat sama seperti tadi. Oke, hampir sama seperti ini. Supaya nanti rapi. Div label yang kedua adalah alamat. Berikutnya input name-nya alamat. Oke, ini merupakan nama variabel, tab-nya teks. Selanjutnya untuk placeholder-nya saya berikan masukan alamat. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya tambahin satu lagi untuk yang submit div, terus ditutup dengan div. Ini untuk yang submit berarti yang sekarang. Oke, button berarti button saya gunakan adalah submit. Button selanjutnya saya tutup di sini submit. Oke, kurang lebih seperti ini. Sambil kita save. Kalau ini sudah selesai source code-nya, berikutnya akan saya running. Cuman jangan lupa web servernya kita jalankan. Saya share screen dulu. Di sini sudah saya simpan. Jangan lupa untuk untuk sum control panel-nya di running seperti ini. Sum control panel-nya di running. Kalau sudah, kita cek yang lainnya. Kita buka browser. Oke, saya share browsernya. Oke, contoh seperti ini. Saya langsung buka contohnya localhost nama folder tempat penyimpanan data kita. Di sini ada yang namanya form. Oke, kita buka aja, klik kanan open link new tab. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Oke, untuk nama di sini merupakan label yang sudah kita buat dengan nama-nama. Selanjutnya nama variabelnya adalah nama. Berikutnya placeholder yang tadi saya buat adalah ini. Muncul masukkan nama. Tujuannya untuk apa? Agar nanti si pengguna atau si
si user nanti tidak kesulitan apa yang harus dia lakukan. Contoh, saya input contohnya namanya Nurul Huda, contohnya Nurul Huda, contohnya alamatnya Bekasi Timur. Oke. Selanjutnya saya klik submit. Oke. Kalian lihat di sisi URL-nya, nanti nama variabel plus isinya, berikut nama variabel alamat plus isinya akan terisi secara otomatis. Akan tersimpan di link URL ini. Ini defaultnya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dia menggunakan function get sebenarnya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau seumpamanya saya ingin menampilkan di bawah ini contohnya, agar nanti tampil di bawahnya. Oke, saya jelaskan lagi, kita balik lagi ke penjelasan yang tadi, ke PowerPoint. Oke, kurang lebih tampilannya tadi sudah, jika diklik tombol URL kurang lebih seperti ini. Oke, bagaimana kalau seumpamanya ingin menampilkan data inputan yang tadi sudah kita buat. Oke, kita bisa menambahkan script PHP yang nantinya bisa kita tambahkan di bawah. Kalau memang akan ditampilkan di satu form, kita nggak usah bikin file lagi. Contohnya, kita bisa membuat seperti yang ada di depan ini. Berarti kita tambahkan script PHP di bawah slash form yang kita buat. Oke, kita edit script PHP, script HTML atau script PHP yang tadi sudah kita buat. Oke, kita buka Visual Studio Code kita. Saya stop share, selanjutnya kita buka Visual Studio Code-nya. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk Visual Studio Code-nya. Nanti tinggal kita tambahkan script PHP di sini. Oke, seperti ini, PHP. Jangan lupa ditutup dengan PHP. Oke, selanjutnya apa yang nantinya akan kita tampilkan? Ini berarti kita membuka tag baru dan menutup tag PHP. Membuka tag PHP dan menutup tag PHP. Kita membuat variabel dengan nama-nama. Selanjutnya, di mana variabel nama di sini saya ambil dari saya akan menggunakan contohnya untuk pengambilan variabel nanti menggunakan get, get. Oke, di sini ada get. Selanjutnya variabelnya apa yang nantinya akan ditampilkan. Jangan lupa titik koma. Yang akan ditampilkan adalah nama. Oke, nama. Berikutnya saya buat variabel baru lagi dengan nama alamat. Alamat. Oke, sama seperti yang di atasnya. Oke, get. Oke, berikutnya apa yang akan kita tampilkan? Nama variabelnya adalah alamat. Huruf kecil. Selanjutnya nanti yang akan kita tampilkan apa? Contoh di sini saya menggunakan percabangan contohnya. Konsep dari percabangan, if buka kurung, tutup kurung, berarti yang saya panggil adalah variabel nama, nama. Selanjutnya tutup kurung Purawal. Oke, seperti ini. Yang akan saya tampilkan apa? Contoh saya menggunakan di sini strong Selanjutnya selanjutnya di sini pakai seperti ini ya. Berikutnya nama variabelnya contohnya yang nantinya akan kita panggil di sini nama. Selanjutnya ditutup dengan strong. Oke, seperti ini. Berikutnya kita panggil nama variabelnya. Kita panggil nama variabelnya menggunakan teks seperti ini. $nama. Oke, seperti ini. Terus pindah garis BR. Oke. Jangan lupa titik koma. Oke, kurang lebih seperti ini. Begitu pula untuk yang alamat contohnya. Alamat pun contohnya kita bisa buat seperti ini. Saya copy saja dari yang sebelumnya.
Berarti nama variabel yang akan kita gunakan adalah alamat. Berarti di sini alamat. Oke. Nama variabel yang saya gunakan adalah alamat. Oke, selanjutnya tinggal kita running. Kita running, tadi sudah ditutup dengan tag PHP. Kita coba running di browser kita. Browsernya, oke, contoh seperti ini. Kita refresh lagi contohnya. Kita buka. Oke, seperti ini. Nama contohnya Nurul Huda, alamatnya Bekasi Timur. Oke, selanjutnya tinggal kita submit. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti akan muncul di bawah alamat. Ya, di bawah submit itu sendiri, nama dan alamatnya. Berikut, karena defaultnya kalau menggunakan bahasa pemrograman PHP, defaultnya menggunakan gets. Di URL-nya pun nanti akan muncul variabel yang sudah kita buat, yaitu nama dan alamat. Oke, demikian penjelasan dari pembuatan form sederhana menggunakan PHP. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.